Asfiatul. Waalaikumsalam Bunda Dia. Apa kabar hari ini Bunda Dia? Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Alhamdulillah. Bunda Asfiatul kemarin menghubungi saya nih. Iya Bunda. Iya. Kemarin saya sempat WA Bunda. Saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bunda. Ada pertemuan apa ini rencananya ya? Kok dengaran nih menghubungi saya? Ini Bun, kemarin saya kan memang mohon maaf WA jenengan. Rencana saya di pertemuan ini tuh saya ingin membahas ada sedikit permasalahan yang saya miliki dengan sharing-sharing bersama Bunda. Iya, maaf kemarin saya belum bisa merespon dengan cepat ya Bunda Asfiatul ya, karena saya masih ada kegiatan lain. Alhamdulillah di hari ini yang menjadi tujuan Bunda Asfiatul bisa dikomunikasikan bersama saya. Terima kasih Bunda Dia atas waktunya. Ya, sama-sama Bunda. Punya waktu, sekarang ada waktu. Alhamdulillah. Dan saya hari ini itu ingin mengkomunikasikan permasalahan saya terkait pembelajaran di kelas saya itu yang tidak kondusif, dikarenakan ada salah satu peserta didik saya yang sangat aktif dan dia tidak terlalu fokus dalam mengikuti program pembelajaran. Akhirnya di pembelajaran di kelas saya itu menjadi kurang kondusif. Iya, ya seperti disampaikan tadi oleh Bunda Asfiatul, apa tujuannya dari muridnya Bu Asfiatul, siapa namanya tadi? Mas Rafa. Mas Rafa yang belum bisa fokus dan kondusif. Iya. Terus Bunda Asfiatul dari permasalahan yang tadi Bunda bicarakan itu, apa ada hambatan Bunda? Iya Bunda, terkait si Rafa ini, kalau terkait permasalahannya sih kan yang menjadikan kelas itu tidak kondusif akibat kendala dari si Rafa ini. Sebenarnya Rafa ini anak yang baik, dia juga anak yang hebat, pintar. Dia selesai mengikuti kegiatan pembelajaran pun sangat aktif dan sangat semuanya selesai. Tapi dia itu memiliki kebiasaan suka mengganggu temannya, jadinya menjadikan temannya kadang sampai menangis, sampai ke anak-anak itu di dalam kelas itu menjadi tidak kondusif dalam mengikuti proses pembelajaran. Itu Bunda. Oh iya, dari tadi yang belum bisa fokus ya Mas Rafa ya, dan belum bisa terkondisikan dengan situasi yang kondusif di dalam kelas tadi. Apa Bunda Asfiatul ada solusinya? Solusinya sih ada Bunda. Saya sebenarnya ingin sekali menjadikan kelas saya itu semakin kondusif dan si Rafa ini juga semakin fokus dalam mengikuti program pembelajaran. Solusinya dengan memberikan kegiatan pembelajaran yang lebih maksimal lagi, kemudian mendampingi si Rafa. Iya, Bunda Asfiatul, dari rencana Bunda tadi ya, apa untuk menjadi capaian Bunda mengenai Mas Rafa tadi yang belum bisa
bisa fokus dan kondisi di kelas belum bisa kondusif. Ya, dan apa prioritasnya, Bunda? Ya, di sini saya sebenarnya ingin menjadikan kelas saya supaya lebih kondusif itu dengan menyediakan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Kemudian saya juga menggali informasi tentang Sirafa. Itu yang saya lakukan, Bunda. Kemudian supaya Sirafa ini menjadi fokus. Jadi saya setelah menggali itu, saya memiliki kegiatan yang ingin saya terapkan di kelas supaya kondisinya menjadi lebih kondusif. Ya, bagaimana dengan prioritas tadi sudah diungkapkan oleh Bu Asfiatul, dan bagaimana untuk strategi selanjutnya, Bunda Asfiatul? Strategi Mas Rafa tadi. Ya, strategi yang saya ambil, saya akan mendampingi Sirafa ini dengan memberikan pembelajaran yang teknik di dalam kelas itu semua untuk semua. Jadi tidak Sirafa saja. Jadi kegiatan itu dengan menerapkan metode bermain sambil belajar yang lebih mengasihkan. Jadi suasana kelas itu lebih semakin kondusif dan Sirafa ini bisa semakin fokus. Bagaimana jangka panjang, apa waktunya Bunda Asfiatul mengenai strategi yang Bunda Asfiatul sampaikan tadi? Ya, saya akan laksanakan kira-kira mulai dari awal itu pembelajaran, nanti setelah pembelajaran itu saya gunakan untuk kegiatan yang bisa mengalihkan fokus anak-anak itu dengan kegiatan bermain sambil belajar. Itu Bunda, dalam setiap proses pembelajaran itu juga perlu proses dan berangsur-angsur nanti supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ya, mengenai fokusnya tadi tentang Mas Rafa dan kondusifnya kelasnya yang Bu Asfiatul sampaikan tadi, apa ada yang bisa atau siapa yang bisa membantu Bunda di kondisi yang fokus dan kondusif ini, Bunda? Ya, ada Bunda. Terkait dari Rafa sendiri itu juga bisa membantu karena saya juga mendampingi secara individu dengan orang tuanya juga dan juga dengan rekan sejawat dalam kelas. Jadi saya berupaya menyiapkan semuanya kegiatan yang menjadikan kelas itu lebih kondusif. Terus apa komitmen dari Bunda Asfiatul mengenai permasalahan yang Mas Rafa tadi yang belum bisa fokus dan belum bisa kondusif di dalam kelas tadi, Bunda? Saya berkomitmen dan bertanggung jawab kepada si Rafa ini dan juga kondisi kelas supaya si Rafa bisa menjadi fokus dan bisa terkendala kondisi main sambil belajar itu akan terus saya laksanakan di setiap sesi pembelajaran. Iya, alhamdulillah. Terus untuk tindak lanjut selanjutnya, saya tunggu ya Bunda Asfiatul ya mengenai coachingnya yang bagaimana Mas Rafa tadi bisa fokus dan kelasnya Bunda Asfiatul bisa kondusif. Ditunggu sama Bu Dia ya
Terima kasih Bunda Dia. berikutnya. Iya, sama-sama. Insya Allah nanti di lain waktu saya akan ceritakan lagi terkait Iya, saya yang sudah saya Bunda Asviatu dengan senang hati. Terima kasih. Semoga di coaching berikutnya banyak perubahan mengenai fokus dan kondisifnya Mas Rafa yang ada di kelas. Terima kasih Bunda atas waktunya sudah diberikan, karena sama-sama Bunda. teman-teman ini ternyata apa yang tadi menjadi permasalahan saya sedikit mendapatkan pencerahan dan bisa menerapkan ke dalam proses pembelajaran nanti. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda atas Ya, waktu yang sama-sama diberikan. Bunda Sampai Asviatu. di sini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Asviatul. Waalaikumsalam Bunda Dia. Apa kabar nih Bunda Dia hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Bunda Asviatul. Bunda Asviatul, saya kemarin sudah menghubungi Bunda, tapi Bunda sibuk ya kemarin ya. Mohon maaf Bunda, kemarin itu waktu Bunda menelpon saya itu saya masih dalam kondisi healing bersama teman-teman, masih itu refleksi. Enaknya Ya, alhamdulillah sekarang sudah acaranya sudah nggak terlalu padat, jadinya ada waktu Bunda menghubungi ini waktu ini. Oh iya Bunda, kira-kira Bunda hari ini rencana ngobrolnya sama saya apa sih dalam pertemuan ini yang ingin dibicarakan? Ya Bunda, alhamdulillah hari ini bisa bertemu langsung dengan Bunda Asviatul. Wah, tadi yang kemarin sudah healing, alhamdulillah hari ini di waktu yang tepat ya Bunda Asviatul, saya bisa bertemu dengan Bunda. Iya Bunda, terkait yang saya sampaikan kemarin, ingin bertemu dengan Bunda. Saya itu ada permasalahan Bunda dengan murid saya, namanya Mas Gavin. Mas Gavin itu saat mau berangkat sekolah anaknya ceria, sampai di depan pintu gerbang juga ceria. Tetapi setelah masuk kelas itu, Mas Gavin itu selalu merasa, aku kepin ini loh Bu Dia, ada aja yang dilakukan. Aku mau minum, terus habis gitu aku lapar Bunda. Terus setelah itu Mas Gavin itu kalau ada temannya mendekat, Mas Gavin langsung gerak tubuhnya tanpa dibatasin, langsung nyenggol temannya. Yang tahu-tahu temannya yang di dekatnya merasa sakit, akhirnya mengadu ke saya Bunda. Permasalahan itu yang ada. Ya Bunda, berarti itu si Rafa itu muridnya Bunda yang ada. Bunda, mohon maaf, iya. Yang tadi berangkat di antara mamanya, ketika di sekolah berangkatnya ceria, ketika nyampe ternyata membuat kegiatan di kelas itu bertemu dengan Bu Guru, ada aja yang diminta. Mungkin dia masih minta perhatian lebih ya Bunda terkait Ya mungkin ya Bunda ya. Iya, kira-kira dari
permasalahan Bunda ini, tujuan kita di pertemuan hari ini apa ya Bunda? Saya inginnya Bunda di pertemuan ini Mas Gavin itu bisa lebih mandiri, bisa perhatiannya bisa saya alihkan. Maksudnya dimana yang tadi mintanya sama bundanya aja, mungkin bisa saya perhatikan, saya dampingi di kelas supaya perhatiannya Mas Gavin tidak teringat-ingat terus dengan bundanya. Itu tujuannya Bunda. Ya, bagus itu Bunda, karena tujuannya Bunda terkait Mas Rafa supaya Mas Gavin ya Bunda. Gavin tidak lagi dekat-dekat lagi dengan bundanya, maksudnya lebih mandiri, dan kemudian di kelas dia juga lebih aktif dan tidak membuat kegiatannya Mas Galvin ini menjadikan Mas Galvin lebih mandiri. Kedua, adakah hambatan Bunda dia atau gangguan dalam meraih tujuan itu Bunda? Iya, hambatan saya itu dengan Mas Gavin, karena Mas Gavin itu gerak tubuhnya kan belum terarah, belum teratur. Jadi saya menginginkan hambatan yang menurut saya itu kalau sudah Mas Gavin bergerak, menyenggol temannya yang mendekat supaya gerak tubuhnya bisa terarah dan temannya yang mendekat itu diberi kasih sayang, dengan Mas Gavin tidak mencari-cari perhatian tadi Bunda. Itu hambatannya supaya gerak tubuhnya Mas Gavin itu lebih terarah lagi saat bermain dengan temannya dan saat dekat dengan temannya. Ya, berarti kalau si Galvin itu anaknya kan ketika didekati temennya dia gerak tubuhnya secara tidak sadar dia membawa dampak ya Bunda, membawa dampak kepada iya Bunda. Jadinya mungkin Budia punya solusi dari Mas Galvin ini supaya gerak tubuhnya itu bisa lebih terfokuskan ataupun mengikuti kegiatannya itu juga maksimal, tidak menjadikan Mas Galvin lagi secara kondisi gerak tubuhnya itu bisa fleksibel gitu Bunda. Iya, solusi saya ke depannya itu inginnya Mas Gavin itu dengan gerak tubuh yang belum bisa terarah saat didekati teman atau saat bermain dengan teman, saya inginnya itu saya mau ice breaking Bunda. Karena kalau dengan ice breaking perhatiannya Mas Gavin yang tadinya ke bundanya itu bisa teralihkan dan gerak tubuhnya Mas Gavin itu bisa difokuskan dengan gerak saat ice breaking. Saya ingin seperti itu. Seru sekali ya Bunda kalau Mas Galvin dengan kegiatan ice breaking. Kira-kira apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan itu, prioritas untuk Mas Galvinnya apa Bunda? Iya, yang saya prioritaskan untuk Mas Gavin itu biar bisa lebih mandiri, lebih perhatian apa yang disampaikan oleh saya di dalam kelas, supaya Mas Gavin itu saat
pembelajaran di dalam kelas dengan bermain itu bisa lebih maksimal lagi Bunda. Ya. Terkait itu Bunda, strategi apa yang Bunda dia akan lakukan dan bagaimana jangka waktunya untuk mencapai semua itu Bunda? Ya, strategi saya itu Bunda Asfiatul, saya ingin Mas Gavin itu lebih bisa maksimal di dalam kelas dengan saya berikan yang tadi seperti gerak tubuhnya yang alhamdulillah di kelas saya itu kan ada sentra ya Bunda ya, ada sentra musik dan olah tubuh. Jadi dengan adanya gerak yang terarah, Mas Gavin itu bisa memfokuskan gerak tubuhnya untuk lebih maksimal lagi saat bermain dan dekat dengan temannya. Dan juga perhatiannya Mas Gavin biar lebih utuh saat bermain dan belajar di dalam kelas. Itu mungkin strategi saya Bunda. Seru sekali Bunda strateginya dengan mengikutkan Gavin dalam kegiatan sentra gerak tubuh tadi, mungkin bisa sedikit mengurangi ya gerak refleks Iya Bunda, betul lagi, dan juga dia lebih mandiri lagi, tidak terlalu bergantung sama ibunya. Terus kira-kira jangka waktu yang dibutuhkan berapa lama Bunda untuk melaksanakan itu? Pelaksanaannya mengenai perhatian dan gerak tubuhnya Mas Gavin yang tadinya masih belum bisa fokus lagi, itu rencana saya itu setiap ada kegiatan sentra dan berlakunya sentra di sentra musik dan olah tubuh itu Bunda Asfiatul itu perputarannya 1 minggu sekali. Jadi dengan adanya dia bermain di sentra musik dan olah tubuh, saya harapkan Mas Gavin itu di setiap 1 minggu itu ada lebih perubahan yang lebih positif lagi untuk Mas Gavin. Bagus Bunda, di sentra musik dan sentra olah tubuh yang dilaksanakan dalam 1 minggu sekali, bertujuan untuk mengajak Gavin itu supaya Gavin lebih fleksibel dalam gerak tubuhnya serta bisa lebih mandiri lagi ya Bunda. Kira-kira komitmen terhadap rencana yang dibuat Bunda itu bagaimana Bunda? Komitmen saya itu semoga di dalam pembelajaran yang dikemas di model pembelajaran sentra, terutama di sentra musik dan olah tubuh, saya mengharapkan Mas Gavin itu bisa lebih konsisten Bunda, dengan adanya yang tadi perhatiannya ke bundanya bisa teralihkan dengan bermain selain belajar di sentra musik dan olah tubuh, dan juga Mas Gavin gerak tubuhnya lebih terarah lagi supaya teman-temannya bisa lebih nyaman lagi untuk bermain dengan Mas Gavin.
Iya, terkait Bunda. bermain dan kegiatan seni dalam sentra seni dan sentra olah tubuh tadi. Setelah komitmen Bunda Dia sudah dilaksanakan, ya kira-kira siapa yang dapat membantu Bunda Dia dalam menjaga komitmen tersebut, Bunda? Yang dapat membantu saya, Bunda Asviatul, itu tentunya juga Mas Gavin. Karena kalau dari Mas Gavin bisa lebih perhatiannya utuh, dan Mas Gavin gerak tubuhnya bisa terarah lagi, Mas Gavin bisa mandiri, otomatis yang bisa membantu saya itu Mas Gavin sendiri. Di samping itu juga arahan dari bundanya Mas Gavin di rumah, supaya saat di dalam kelas Mas Gavin itu bisa lebih menarik lagi, lebih nyaman lagi dengan pembelajaran yang ada di dalam kelas bersama saya dan teman-temannya Mas Gavin. Ya, semangat Bunda. Saya Ya, tunggu Bunda. nanti dari apa Bunda permasalahan hari ini yang sudah diceritakan ke saya. Kira-kira nanti saya akan menunggu tindak lanjut Bunda, yaitu nanti di sesi pertemuan kita berikutnya. Saya tunggu loh Bunda Dia. Iya, Bunda. Ya, Ya, saya siap. ingin lanjutkan tentang kegiatan Galvin itu tadi ya Bunda. Iya, Nanti kita iya, dengan sambung senang lagi. hati saya akan menceritakan di kegiatan Mas Gavin untuk selanjutnya, dan bisa bertemu lagi dengan Bunda Asviatul. Saya sangat senang, saya juga sambil belajar Bunda, Iya, belajar dari terima Bunda. kasih ya, Bunda Terima kasih Asviatul. karena Bunda juga sudah menghubungi saya. Nanti lain Iya, waktu sama-sama jika Bunda. kita ketemu lagi, ceritakan lagi ya Bunda yang kemarin Iya. itu tadi. Ya Bunda, semoga Mas Gavin di pertemuan yang akan datang, yang tindak lanjutnya akan lebih baik lagi ya Bunda ya. Amin. Saya Berdampak, berharap seperti ya itu Bunda. berdampak Mudah-mudahan yang lebih direncanakan baik lagi ke Mas Gavin dengan situasi di kelas saya yang nyaman, juga Ya, Bunda. kondusif, dan Mas Gavin juga lebih terarah gerak tubuhnya. Terima kasih ya Bunda Asviatul. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa dijalankan dengan baik dan Mas Galvin bisa menjadi anak yang mandiri lagi. Amin. Sukses selalu untuk Bunda Dia.